Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan sementara Panitia Natal tahun 2020 dan Panitia Ibadah Buka Tahun 2021 sebagai berikut. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini.
Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi, jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Hadirat Tuhan ada di tempat ini untuk memenuhi setiap kita. Makasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi. Menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Tuhan. Terjadi di
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami masih mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami masih diizinkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan mau supaya kami semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, kami terus minta pengurapan-Mu turun atas kami, hikmat-Mu turun atas kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu dengan penuh keterbatasan, hamba minta pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapakku yang baik, kami akan belajar dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat pagi. Mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Ayat ini cukup panjang. Ya, mari kita akan simak perlahan-lahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membinasakan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa."
Pagi ini saya memberikan satu tema firman Tuhan, iman yang disertai keraguan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu kisah cerita yang dialami oleh seorang bapak. Ya, ini kita tidak pernah dijelaskan bapak ini mempunyai berapa anak, tidak dijelaskan. Tapi dia mempunyai seorang anak mulai dari masa kecilnya sampai menjadi orang muda. Dia dimasuki oleh roh jahat. Ya. Ketika bapak ini melihat murid-murid Yesus yang lain, bapak ini membawa anak ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Dia merindukan ada satu kesembuhan, dia merindukan ada satu kelepasan. Ya. Tetapi ketika bapak ini membawa anaknya kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus itu tidak mampu mengusir roh jahat itu keluar dari tubuh anak muda ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa murid murid Yesus yang lain tidak dapat mengusir roh jahat keluar dari tubuh anak ini? Ya. Karena iman mereka disertai dengan keraguan. Iman mereka disertai dengan keraguan. Sehingga ketika iman disertai dengan keraguan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak dapat mengusir apa-apa. Ketika iman disertai dengan keraguan, ya, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil dari doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus bisa atau mampu mengusir roh jahat keluar dari anak ini? Karena saya terlalu percaya Yesus tidak pernah lepas dari doanya. Kita melihat di sini, Yesus menjadi contoh dalam kehidupan doanya. Itu sebabnya sekalipun Yesus adalah Allah 100%, Tuhan 100%. Tapi dia ketika Tuhan Bapaknya mengutus dia datang ke dunia ini, artinya dia tidak pernah lepas hubungannya dengan Bapaknya. Hidup doa itu selalu ada dalam kehidupan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya murid-murid Yesus ini secara tetap dan secara teratur berdoa, saya terlalu percaya murid-murid Yesus itu bisa mampu melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Terkadang kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berdoa dan meminta kepada Yesus. Kita seringkali saya mempunyai iman. Ya. Tapi terkadang kita hanya bisa berbicara, kita punya iman. Tapi kita dalam kehidupan sehari-hari, doa kita tidak teratur. Ya. Dikatakan Yesus mengatakan seandainya murid-murid Yesus yang lainnya itu secara tetap dan teratur berdoa, maka kadar imannya itu semakin besar. Dia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita melihat di sini, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan atau tidak bisa mengusir roh jahat itu keluar dari tubuh anak ini. Ketika Yesus menjumpai bapak ini, lalu ketika bapak ini bertemu dengan Yesus, dikatakan ayat yang ke-17, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Di sini kita melihat Yesus minta dalam perjalanannya bersama murid-muridnya, Yesus minta supaya murid-muridnya itu melihat bagaimana kehidupan doa Yesus, bagaimana kehidupan pengharapan Yesus, bagaimana kehidupan penyerahannya Yesus kepada Bapaknya di surga. Itu yang Yesus minta kepada kita sebagai umatnya. Bukan hanya sekedar kita berdoa dan memiliki iman
dan kita berdoa. Tapi doa kita Senin Kemis. Ya. Kalau datang mood kita bisa berdoa. Kalau tidak datang mood, kita tidak usah berdoa. Yang Yesus mau adalah seandainya para murid Yesus secara tetap dan teratur berdoa seperti yang dilakukan Yesus, maka mereka bisa berhasil. Tentu saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua sudah belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesus memberikan teladan sangat luar biasa kepada kita. Seringkali kita ogah-ogahan tidak mau. Ketika Yesus memberikan teladan, kita harus menuruti semua apa yang Yesus kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus mau murid-muridnya bisa melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya yang bagaimana yang Yesus minta kepada murid-muridnya. Percaya yang bagaimana yang diminta Yesus kepada kita orang percaya dalam dunia ini mengikut Yesus. Percaya yang tidak disertai dengan kebimbangan, keraguan. Jangan biarkan iman kita ini disertai dengan keraguan, kebimbangan. Ya. Maka kita tidak akan pernah bisa melihat menghasilkan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan setiap hari. Coba kita melihat di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Ini Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal ini akan terjadi. Dan apa saja yang kuminta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Percaya yang bagaimana yang Yesus minta kepada kita. Percaya yang tidak disertai dengan keraguan. Percaya yang tidak disertai dengan kebimbangan. Artinya di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 22, ya. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Artinya utuh. Tidak setengah. Tidak dibagi-bagi. Sebentar percaya kepada Yesus, sebentar percaya kepada dunia. Tidak demikian. Tetapi yang Yesus minta adalah percaya yang penuh. Artinya yang tidak disertai dengan kebimbangan, tidak disertai dengan keraguan, percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Baru kita bisa dapat melihat iman kita itu kadarnya sangat besar. Kualitasnya sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang Yesus minta adalah percaya yang tidak bimbang. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Ini yang Tuhan minta. Percaya yang bagaimana? Percaya yang tidak disertai dengan kebimbangan. Percaya yang tidak disertai dengan keraguan. Sangat jelas sekali Rasul Yakobus mengatakan ketika percaya disertai dengan kebimbangan seperti air laut yang dihempas oleh angin yang bergelombang kian kemari. Yang Yesus mau kepada kita dalam menghadapi kehidupan kita hari lepas hari, dalam menghadapi COVID ini yang belum selesai, kita mau terus menaruh percaya kita sama Tuhan, pengharapan kita sama Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kadar iman kita besar, maka kita dapat melihat satu mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika dalam ayat yang ke-24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak ini terlalu percaya bahwa orang yang di hadapannya dia mampu bisa mengusir roh jahat itu keluar dari tubuh anak ini. Dia sudah mempunyai satu keyakinan, mempercayai, mempunyai satu iman yang tidak disertai dengan keraguan, yang tidak disertai dengan kebimbangan. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Ya. Artinya, percaya kita harus bulat. Harus sungguh-sungguh kepada Yesus. Ya. Percaya yang tidak disertai dengan keraguan. Iman yang tidak disertai dengan kebimbangan. Tapi iman yang disertai dengan sungguh-sungguh. Percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, seringkali virus ini membuat iman kita semakin lemah. Ya, membuat kita semakin bingung menghadapi segala sesuatunya. Mari kita mau tingkatkan kualitas hidup kita. Mari kita mau tetap secara teratur berdoa, ya, supaya iman kita terus naik dan naik dalam kita menghadapi segala sesuatu. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Bukankah di dalam buletin seringkali saya merenungkan di dalam buletin ini ketika saya membaca rahasia hidup dalam berkat Tuhan itu, kalau kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita memberikan pikiran kita sama Tuhan, kita memberikan waktu kita sama Tuhan, maka percaya dapat, pasti dapat. Ini adalah rahasia firman, rahasia berkat Tuhan. Jangan kalau kita datang mood baru kita berdoa. Mood kita enak baru kita berdoa. Kalau mood kita tidak enak, kita tidak berdoa, itu salah. Mari kita mau sama-sama sebagai kita orang percaya, kita mau tingkatkan kehidupan kita, rohani kita. Tetap teratur berdoa, tetap teratur di dalam penyerahan kita sama Tuhan. Maka dikatakan kuncinya adalah mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Penuh percaya kepada Yesus. Kalau mau mendapatkan rahasia berkat Tuhan, berikan hatimu untuk Tuhan. Berikan pikiran kita sama Tuhan. Ya. Berikan waktu kita sama Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu doakan, kamu akan sudah menerima. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kita doakan. Mungkin kita berdoa supaya kita menghadapi COVID ini kita tetap kuat. Ya, kita terus berdoa. Terus kita berdoa secara teratur. Ya. Melayani Tuhan secara teratur. Semua kita tingkatkan. Bukan hari-hari ini kita mau semakin lemah, tapi hari-hari ini kita mau semakin tingkatkan. Tingkatkan jam doa kita, tingkatkan semuanya sama Tuhan. Berikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, saya terlalu percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Bapak ini mengatakan, aku percaya Tuhan.
Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia mempercayai Tuhan dengan penuh. Ya. Dia mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mau juga mempercayai Yesus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Maka saya terlalu percaya mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang kita doakan, kita percaya, kita dengan iman, kita sudah menerima mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa yang di dalam surga. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kami memiliki iman yang disertai dengan kebimbangan. Terkadang iman kami disertai dengan keraguan. Ampuni kami pagi ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi ini membawa kami untuk semakin melihat, membawa kehidupan kami untuk semakin hidup secara teratur di dalam doa kami, di dalam persekutuan kami kepada Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, supaya kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami yang tidak percaya ini Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami terus mempercayai Tuhan sepenuhnya dan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya ketika kami berdoa dan kami membawa setiap pergumulan doa kami percaya Tuhan sudah menjawab dan Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan benar-benar tertanam dalam hati kami. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan firman itu tumbuh dan tumbuh semakin dewasa kami sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Tuhan tolong siapapun mereka yang mendengarkan khotbah atau perenungan firman Tuhan ini. Bapa, berikan hikmat-Mu agar mereka memahami akan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kesusahan Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan berkati semuanya Bapa. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami minta, kuatkan iman rohani mereka. Bawa mereka untuk terus melihat dan melihat bahwa Engkau terlalu ajaib untuk dipercayai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terlalu percaya berkat-Mu melimpah turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.